Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali ungkapan Quran pada surat An-Nisa 4. Kita lanjutkan mulai ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik. Wa ma min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Wa qad umiru an ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. ويريد الشيطان
قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruhkan, Allah memerintahkan padamu antu'atul amanati ila ahliha, supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak, ila ahliha, yang berhak. Misalnya jadi pimpinan harus melaksanakan amanat, memenuhi kewajiban-kewajibannya. Yang kewajiban pimpinan sekaligus menjadi haknya rakyat atau yang dipimpin, itu harus melaksanakan amanat. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antakumu bil adl, maka supaya kamu menetapkannya secara adil. Ini yang sering disebut bahwa inti dari ajaran Islam itu keadilan. Jadi setelah mengesahkan Allah, menghambakan diri pada Allah semata-mata, kemudian harus betul-betul adil. Innallaha ni'imma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada, yakni imma ya'idukum bih, tuntunan, pedoman, jalan hidup menurut Allah itu yang terbaik. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, sami'an mendengar, basira melihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul, taatlah pada Allah dan pada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pimpinan dari kamu, ulil amri. Tapi kalau sudah jelas-jelas mana yang benar, mana yang salah, itu harus pegang pada yang benar. Karena kebenaran Islam itu tidak cukup menurut persepsi orang. Kalau musyawarah itu hal yang sifatnya misalnya kemaslahatan. Tapi kalau tuntunan benar salah itu menurut Allah dan Rasul. Yaitu ada la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, terhadap juga pada manusia, kalau itu maksiat atau durhaka atau mengingkari tuntunan Allah. Jadi misalnya kalau menurut hitung-hitungan yang pasti berdasarkan teman saya teknologi, misalnya mengenai penentuan hari, tanggal, jam, menit, detik, itu sudah teknologi yang sangat canggih, ya, sampai menentukan misalnya bulan gerhana jatuh pada tanggal berapa, hari apa, jam berapa, menit, detik berapapun persis. Juga menentukan jadwal sholat wajib, misalnya sholat zuhur jam berapa di daerah mana, gitu. Asar, maghrib, bisa begitu. Itu sholat wajib, ditentukan secara pasti. Nah, yang gitu-gitu tidak perlu musyawarah, tidak perlu menanti itu nanti kapan pemerintah umum gitu. Karena sudah ada kepastian. Jadi tak ada perlu misalnya nanti sholat zuhurnya menanti ruqyah dari pemerintah, tidak perlu.
Iya kan? Karena nggak dianggarkan setiap hari 5 sholat wajib 5 hari, 5 kali sehari nggak dianggarkan untuk rukyah. Tapi pakai hitung-hitungan yang sudah pasti kalau bisa. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Nah, jika kamu ada perbedaan, ada perselisihan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, ya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kembalinya kepada gugur-tugur, bukan pada kola wakilah, tapi farudduhu ilallah wa Rasul, kembalinya pada Allah dan Rasul. Nah, kalau ada perbedaan pendapat tentang waktu sholat Idul Fitri, ya kembali pada Allah dan Rasul, ngacu pada Quran, pada Sunnah, diwajibkan untuk berpegang teguh pada alat-alat aturan ini misalnya. Itu yang diikuti itu. Jadi kalau misalnya ada aliran-aliran, oh sholat Idul Fitrinya sudah seharusnya hari Jumat kemarin gitu. Nah, yang gitu itu nggak usah diikuti gitu. Karena bukan fardu ilallah. Apalagi kalau bilangnya sudah telepon pada Allah, itu lebih kacau lagi. Ya. Maka itu in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Syaratnya jika kamu iman pada Allah dan hari akhir. Nah, sekarang agama itu seringkali bukan menurut Allah dan Rasul, tapi menurut persepsi orang. Ya, ada yang karena sudah terlalu lama tidurnya, mimpinya sampai semaunya, ya kan? Mengakhiri bulan Ramadan ya semaunya sendiri gitu. Itu kan kalau tidur terlalu lama bisa mimpinya aneh-aneh. Ya, itu maka ingkung tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika betul iman pada Allah dan hari akhir. Dzalikal khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lebih baik akibatnya itu ya akibat untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Maka seluruh perbuatan kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pertanggungjawaban di hari akhirat besok. Untuk kehidupan di alam akhirat bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tapi dipertanggungjawabkan kepada Allah, terutama pada yaumil hisab, pada yaumil mizan, besok di akhirat. Alam tara ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Yang diturunkan kepada Nabi itu wahyu, firman Allah, yang kemudian dikodifikasi menjadi mushaf Al-Quran. Ya. Kalau kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, kitab-kitab yang diturunkan para nabi, para rasul. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada suku-suku Ibrahim dan Musa seterusnya. Yuridu ayyataha kamu ilan tawud. Mereka hendak berhakim kepada tauhid. Mereka ingin mengikuti aturan dari tauhid. Bahwa umiru ayat burubi. Padahal tauhid itu padahal mereka telah diperintahkan mengingkari tauhid. Ya, tidak boleh mengikuti tauhid. Tapi kok malah ini ingin tahkim dengan tauhid. Sudah dilarang tidak boleh mengikuti tauhid, kok malah ingin mengikuti tauhid. Tauhid itu seluruh sesembahan selain Allah.
Itu namanya tauhid. Ya, tauhid zaman sekarang tidak harus menyembah berhala, tidak harus menyembah lata, puja, manat, bukan itu. Bisa itu tauhid itu mempertuhankan yang lain. Misalnya gara-gara profesi karir sampai nggak sempat memahami Quran, hidupnya semuanya sendiri. Kenapa? Karena cara hidup di dunia harus sepenuhnya mengikuti Al-Quran. Kemudian nggak sempat memahami Al-Quran. Alasannya katanya sibuk gitu. Padahal seharusnya prioritas pertama itu niatkan hidup di dunia dan di akhirat. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Tapi banyak orang yang hanya niatkan dunia saja, tidak mau menyiapkan hidup besok di alam akhirat. Itu termasuk ayataha kamu ilaqahu. Padahal bakal umiru ayat guru diperintahkan supaya mengingkari tauhid kok malah diikuti. Bajuri itu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan bermaksud menyesatkan manusia, maksud mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dhalalan ba'ida itu artinya sesat sekali, sesatnya sampai ekstrim, luar biasa sesatnya. Ya. Seharusnya penggunaan waktu, tenaga, fasilitas, keuangan, sarana prasarana itu mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Tapi yang diikuti sekedar gengsi-gengsian, ya, termasuk pengaturan seluruhnya. Itu hanya berdasarkan gengsi. Nah itu dolaran ba'idah, karena gengsi itu seringkali merupakan kebenaran. Itu bisa sekedar mengikuti setan, syaitan. Para setan itu anjulil lagu dolaran ba'idah, ya, sangat menyesatkan manusia. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada ketentuan Allah yang telah diturunkan dan kepada hukum Rasul. Terbiasa aja ikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik itu menghalang-halangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari jalan yang benar. Yasudduna anka sududa, menghalang-halangi manusia dengan segala kekuatan dari jalan yang benar, dari jalan Allah. Gunakan pengaruhnya, gunakan kedudukannya, gunakan keturunannya, genealoginya, gitu kan. Semuanya digunakan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran. Padahal seharusnya sebaliknya, seharusnya seluruh potensinya itu untuk mengajak kepada jalan Allah dan Rasul. Nah, jalan Allah dan Rasul itu ya Quran dan Sunnah. Tapi yang terjadi seringkali berkebalikan, ya, untuk menghalang manusia dari jalan Allah dan Rasul. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza sabatum musibatum bima qaddamat aydihim. Thumma
alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. فأعرض عنهم ووعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Sudah mau lebaran bahasanya agak panjang-panjang. Sudah mau tulis. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Fastaghfir lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sadar. Fima zadara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, kita paham dulu. Pakai faidah asobatum musibah, maka bagaimana keadaannya apabila orang-orang munafik itu ditimpa suatu musibah, ya asobatum musibah. Nah, itu bima kodamat naidi, yang musibah itu diakibatkan disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ya, tumajamuka yahlihuna billah, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah. Sumpahnya gimana? Billahi id aradna illa ihsana wa taufiqa, demi Allah. Jadi sumpah itu bisa wallahi, billahi, tallahi, bisa menggunakan huruf wahu, ba, kata, di akhirnya pakai fasal. Nah, ini billahi, demi Allah. Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Nah, jadi orang-orang munafik itu kalau dalam kondisi baik itu main-main, ngecek. Tapi tidak ditimpa musibah, ya ingin memperoleh pertolongan, ingin memperoleh penyelesaian secara baik, secara damai dan sempurna. Ya ulaika alladzina ya'lamullah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui
ma fi qulubihim, apa yang ada pada hati mereka. Jadi segala macam penyakit hati itu Allah Maha mengetahuinya. Walaupun disimpan rapat-rapat, tetap diketahui oleh Allah. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk apa yang ada pada hati manusia. Maka di sini ya'lamullahu ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada pada hati mereka. Fa'adid anhum wa aidhum wa kullahum bi anfusihim qawlan baligho. Nah, karena itu berpalinglah kamu dari mereka. Gak usah mengikuti, gak usah terpengaruh oleh orang-orang munafik. Mereka memang ya seperti itu. Dan berilah mereka pelajaran. Kalau mau dikasih waktu itu, diberi mauidhah, diberi pelajaran, berilah pelajaran. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Ya, wa kullahum fi anfusihim qawlan baligho. Apa maksudnya itu? Allah perintahkan untuk memberi pelajaran pada mereka, untuk mengatakan kepada mereka supaya berbekas pada hati mereka, supaya penyakit hatinya, kemunafikannya itu secara bertahap berkurang, hingga suatu ketika bisa bersih, menjadi orang yang betul-betul beriman. Maka perintahnya makul lahum fi anfusihim qawlan baligho. Ini perintah dari Allah. Katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Tapi kalau zaman sekarang ngomong sesuai dengan Quran sedikit aja udah aneh-aneh. Memang Pak Terus itu ngomong apa adanya begitu. Ya padahal perintah Allahnya begini. Ya, itu supaya kolam baligho. Wah, udah ngomong itu praktek dan ngaling-ngaling. Nah, pokar sing apik kon nyimpan. Kemudian yang tidak baik suruh mengatakan yang baik, kan nggak boleh. Kalau perintahnya itu kolam baligho, supaya dekat mereka yang berbekas pada jiwa mereka, supaya berpikir, supaya suatu ketika mau kembali kepada keimanan yang murni. Ya, kalau tahu kemunafikan, kemusyrikan suruh biarin terus sampai ajal datang nggak ada perubahan. Atau orang katakan mbok perong dino menjelang kiamat orang bakal berubah. Saya kok menyangatkan itu. Udah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, berulang-ulang tanpa melakukan perbaikan. Karena tidak mau memahami tuntunan Allah dan Rasul secara langsung. Sehingga dari generasi ke generasi terus begitu, tidak ada perubahan. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan kami Allah tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi memang tugas Rasul itu untuk menyampaikan kebenaran. Dan karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, gak ada Rasul lagi, gak ada Nabi lagi. Dan penerusnya siapa? Ya siapa saja yang mau kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, harus menyampaikan kebenaran itu, supaya kebenaran bisa jelas, bisa terang, bisa dipahami, bisa diikuti gitu. Nah sekarang sudah gak ada Nabi, gak ada Rasul, kemudian orang-orang berikutnya tidak mau menjelaskan apa adanya, juga akan ada perbaikan. Ya. Walau annahum idzalamu anfusahum. Nah, sesungguhnya jikalau mereka ketika itu menganiaya diri mereka sendiri, idzalamu anfusahum, mendolimi, menganiaya diri sendiri, ja'uka fastaghfirullah fastaghfara lahumur rasul,
Nah, kemudian datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah. Kemudian Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Lawajadullah tawwabar rahimah. Tentulah mereka mendapati Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, berarti ini kembali kepada kebenaran kan? Ya, nggak sampai telat-telat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, nggak seperti Fir'aun, Qarun, Haman, kan? Telat semua mereka sadarnya. Oke, kita baca selanjutnya. Tadi belum dibaca kan? Yang 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala wa rabbika la yu'minun. Bala wa rabbika la yu'minun. Hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum. Awikhruju min diyarikum ma ba'aluhu illa qalilum minhum. Awikhruju min diyarikum ma ba'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa asadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Ini tegas sekali, keras sekali. Fala rabbika la yu'minun. Maka demi Tuhanmu mereka pada akhirnya tidak beriman. La yu'minun, tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Ya. Hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau ada perbedaan muslim nggak mau kembali pada Allah dan Rasul, yang tidak mau kembali Allah dan Rasul itu namanya bukan orang yang beriman. Ngeri kan? Dan terus kalau nggak memahami Al-Quran dan Sunnah, gimana ngertinya? Gimana cara membalikannya? Mau nggak pernah ngerti? Iya kan? Nah, makanya kalau saya sampai gereja berkali menyampaikan, nanti banyak orang yang mengira
beramal sebanyak-banyaknya, tapi ternyata di akhirat gak dapat apa-apa, hanya seperti fata morgana. Karena apa? Karena gak didasarkan pada tuntunan Allah dan Rasul. Seperti dikatakan orang yu'minu, pada akhirnya tidak beriman, kata yuhakimu kafi masa jerobainah, sampai betul-betul itu merujuk mengikuti ketentuan Allah dan Rasul. Yang maksud kamu Rasulullah itu kan Rasul semata-mata mengikuti wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya kan. Tumala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Jadi sepenuhnya harus menerima, sepenuhnya harus ridho, ya. Jadi tidak boleh ada keberatan sama sekali dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, putusan dari Rasulullah, ya, putusan tuntunan Allah dan Rasul, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Wa yusallimu taslima, tidak ada keberatan, tidak gerundel, tidak terpaksa, ya, tidak pakai ngomong-ngomong gitu. Jadi Islam itu wa yusallimu taslima, sepenuhnya. Nah itu. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum, dan sesungguhnya kalau Allah perintahkan kepada mereka apa? Uktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, ya. Uktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, awil ruju min diyarikum, ya. Atau keluarkanlah kamu dari kampungmu, ya, bunuhlah kamu atau usirlah kamu dari kampung. Min diyarikum ma fa'aluhu ila qalil minhum, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Maksudnya apa? Ya tidak sepenuhnya mau melakukan. Walau annahum fa'alu ma yu'adu nabi, ya. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, ya, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka, ya. Terus jadi lakana khairan, tentu itu jadi lebih baik bagi mereka. Wa asada tabbita, dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, jadi memang, ya, semakin wahyu Allah yang diturunkan semakin ke belakang, semakin periode Madinah itu semakin tegas, supaya betul-betul beda antara yang itu tentang Allah dan Rasul dengan yang tidak. Jadi tidak boleh kelihatannya sama saja ya, antara yang mengikuti Al-Quran dan Al-Quran dengan tidak. Nah, terus fungsi Al-Quran sebagai furqan, sebagai pembeda, ya memang harus beda antara surga dan neraka, antara tuntunan Allah Rasul dengan yang tidak. Wa idza la'atainakum milatun nakajaron alima, dan kalau demikian pasti Allah berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Allah. Siapa yang dikasih paling besar? Yang tadi mengikuti tuntunan Allah dan Rasul tanpa keberatan sama sekali. Nah, berikutnya ini kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala hadainahum siratan mustaqima. فأولئك مع الذين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Ini tegas sekali ya. Walahadainahum, dan pasti dan sungguh Allah tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Walahadainahum siratan mustaqimah, dan pasti dan sungguh Allah tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Wa man yuti'illah wa rasul, siapa saja yang mengikuti Allah dan Rasul, fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, dan maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa yang telah diberi anugerah Allah itu? Yang alladzina an'amallahu 'alaihim, satu minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Dua, wasiddiqin, ya, orang-orang yang siddiqin, yang membenarkan, meyakini. Wasyuhada, orang-orang syuhada, ya, yang mati syahid. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Bolak-balik kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan ke jalan yang lurus. Yang lurus itu apa? Walahadainahum siratal mustaqim. Terus mau lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah seperti jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dan para kalangan orang-orang siddiqin yang selalu beriman, membenarkan, iman kepada 6 rukun iman. Wasyuhada, para syahid. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Jadi kita bisa masuk kelompok orang-orang yang telah diatur nikmat yang luar biasa oleh Allah ini jika kita betul-betul berpegang teguh kepada siratal mustaqimah, ya, tidak pernah dapat wahyu, tidak pernah dapat tugas dari Allah sebagai Nabi dan Rasul, tapi bisa masuk golongan an-nabiyyin wasiddiqin, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang yang siddiqin. Wasyuhada, ya, yang syahid di jalan Allah. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Wa'ulaika rafiqo, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi teman yang sebaiknya, yang paling baik itu para nabi, tentu para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Dari kalfatul min Allah, yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Wa kafabillahi alima, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Jadi semuanya nanti Allah yang membalas, semuanya nanti Allah yang akan menghitung dan memberi balasan. Allah besok pagi, Selasa pagi kita lanjutkan. Kita tidurnya hanya sehari kan, hari Rabu kan. Ya seberapa pun orangnya nggak apa-apa. Oke. Yang mau mengikuti jarak jauh ya boleh. Yang penting hatinya selalu bersama, gitu ya.
Mari kita akhiri bersama dengan baca kafalah dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.